bad, but he's too deep to go back. So I don't even understand why he's running brethren, and he's even acting like that. He ain't on it, he ain't bad, but he's too deep to go back. So I don't even understand why he's running brethren, and he's even acting like pretty brown. She be coming all around, ass fit, super big. I be slapping it around. Pretty brown, she be coming all around, ass fit, super big. I be slapping it around. Oke, bagaimana cara membagikan uang tunai sesuai dengan poin tertinggi di Microsoft Excel pada sheet ke-203. Contoh datanya seperti ini. Nah, ini ada uang tunai yang sudah kita tentukan sebesar 25 juta. Nantinya akan kita bagi sesuai dengan poin yang tertinggi yang ada di kolom D ini. Ini poinnya masih kosong ya, kita buat saja secara acak untuk poinnya. Dan bottomnya kita buat dari 50 hingga sampai dengan 500 saja. Kemudian kita enter dan kemudian kita tarik ke bawah. Nah, poin secara acak sudah kita dapatkan. Setelah kita menentukan poin secara acak seperti ini, selanjutnya kita akan menentukan poin yang tertinggi ke-1, ke-2, ke-3 hingga sampai dengan ke-4. Dan nantinya uang tunai sebesar 25 juta ini kita bagikan sesuai dengan poin tertinggi ke-1 sampai dengan ke-4. Seperti apa tutorialnya yang akan kita bahas kali ini? Tonton terus videonya. Namun sebelum lanjut menonton, yuk kita intro dulu. Nah, oke, jika kalian ingin membagikan uang tunai sebesar 25 juta ini, akan kita bagikan sesuai dengan poin yang paling tinggi ke-1 sampai dengan ke-4. Caranya yang pertama, kita tentukan poin tertingginya terlebih dahulu. Biasanya kita menggunakan fungsi rumus emak yang seperti ini. Dan kemudian kita ambil datanya dari sel D4 hingga sampai D84. Ini kita kunci dengan dollar dan kemudian kita enter. Hasilnya 490. Ini poin ke-1. Kalau poin kedua, kalau kita tarik, ini poin keduanya sama dengan poin ke-1 yang di atas. Nah, rumus emak ini untuk menentukan poin ke-1, ke-2, sampai dengan ke-4, kita rubah dengan fungsi rumus large. Kita urutkan datanya dengan fungsi large dimulai dari yang tertinggi. Dan kemudian untuk akarnya kita row-kan saja. Kita fungsikan dengan rumus row, kita kolaborasikan dengan fungsi row yang ada referensinya kita ambil di sel A1. Kemudian kita tekan enter, muncul seperti ini, tinggal tekan yes, hasilnya adalah 498. Kalau kita tarik, ini poin tertinggi ke-1, ke-2 hingga sampai dengan ke-4. Oke, selanjutnya untuk data namanya kita tampilkan di sini sama dengan large. Ini sudah pernah kita bahas ya pada sheet ke-202. Kemudian array kita ambil di poin yang ada di sel D4 hingga sampai dengan sel D84. Ini kita copy untuk persediaan. Dan kemudian pemisah argumen akarnya kita row-kan saja. Nah, seperti ini, dan kemudian referensinya kita arahkan ke sel A1 untuk menentukan poinnya. Oke, setelah kita menentukan poinnya, langkah selanjutnya kita buat rumus large ini, kita buat persamaan poin yang ada di sel D4 hingga sampai D84 ini. Kita buat persamaan sama dengan rumus large yang tadi. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, kita kolaborasikan dengan fungsi rumus match. Pada rumus match, untuk value-nya kita ketikkan angka 1 saja karena kita akan menampilkan data tanpa duplikat, sehingga yang ditampilkan datanya hanya 1 saja. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal buka kurung karena nantinya ini lookup
array kita kalikan dengan fungsi rumus for if. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita muncul seperti ini, tinggal tekan yes untuk menambahkan tutup kurung yang seperti ini. Dan tutup kurung yang warna hitam kita hapus. Ini kita kalikan dengan fungsi rumus for if. Dan untuk range-nya kita ambil di data yang ada di sel G5 karena nanti akan kita tarik ke bawah supaya menampilkan data yang di bawahnya kita ambil di sel G5 hingga sampai dengan sel G5 kan, tetapi untuk barisnya ini kita kunci dengan dollar seperti ini. Dan kemudian pemisah argumen kriterianya kita ambil kriteria point, maaf, data nama ya, karena kita akan menampilkan data nama, maka kriterianya itu berdasarkan data nama yang ada di sel C4 hingga sampai dengan sel C84. Ini kita kunci dengan dollar. Dan kemudian ini kita enter saja, kemudian kita enter lagi. Dan kemudian ini yang warna hitam pada rumus for if ini kita hapus, dan karena rumus for if ini kita kalikan, kita buka kurung seperti ini. Dan pada rumus for if kita buat persamaan itu sama dengan 0. Nah, seperti ini, kemudian tutup kurung, maka kita pilih yang exact match saja pada rumus match. Dan kemudian kalau kita enter, ini adalah NA. Oke, selanjutnya kita tampilkan saja datanya dengan fungsi rumus index seperti ini. Dan untuk array-nya, karena kita akan menampilkan data nama, kita ambil seluruh isi data nama yang ada di sel C4 hingga sampai dengan sel C8, C84, kemudian pemisah argumen. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, untuk rumus indeks row numbernya kita fungsikan rumus match saja, dan column numbernya, untuk column numbernya kita kosongkan saja, kita biarkan. Lalu kita tekan tombol CSE dalam bersamaan, kemudian kita klik OK. Ini data namanya. Nah, data nama sudah kita dapat, dan untuk nomor urut ini tinggal kita copy saja, dan kita copy di sini. Untuk menampilkan nomor urut ini tinggal kita geser saja ke nomor urut seperti ini. Untuk data nama kita geser ke nomor urut. Oke, untuk poinnya kita biarkan saja, dan kemudian selanjutnya ini pada rumus if yang ada di sel G5 ini kita geser ke sel G, kita geser ke F5. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kalian tekan tombol CSE. Nah, nomor urut sudah kita dapatkan. Oke, nah ini sudah kita dapatkan untuk data nama, untuk poin tertinggi dan beserta dengan data namanya. Kemudian untuk menentukan, untuk membagikan uang tunai sebesar 25 juta berdasarkan poin tertinggi, caranya tinggal kalian ketikkan rumus sama dengan sum yang seperti ini. Oke, kita fungsikan rumus sum terlebih dahulu. Kita ambil seluruh, kita hitung jumlah data poinnya yang ini, kemudian kita enter, maka jumlahnya adalah 1952. Dan kemudian ini tinggal kita bagikan saja data poin yang ada di sel H6, kita bagi dengan fungsi rumus sum yang ini, dan ini kita kunci karena rumusnya nanti akan kita tarik ke bawah. Dan kemudian tinggal kita kalikan saja dengan uang tunai sebesar 25 juta yang di sini, dan ini kita kunci dengan dollar, dan kemudian kita tekan enter. Oke, maka nah income pendapatan personel, pendapatan personal di sini berdasarkan poin tertinggi ke 1, ke 2 hingga sampai dengan ke 4 ini sudah kita dapatkan. Kalau kita tarik, nah ini ya, dan paling tertinggi adalah 496, maka pendapatannya adalah 6.326. Dan kalau kita acak, nah seperti ini, kita acak, kita cari yang data ganda. Nah di sini poinnya tertinggi adalah ada 493, itu atas nama Ari Amanto dan atas nama Sudikno. Akan tetapi pendapatannya yang berbeda, dan ini ada yang ganda sama ya, ini pendapatannya. Kalau kita hitung di sini jumlahnya harus sama dengan uang tunai sebesar 25 juta. Kita hitung seperti ini,
jumlahnya. Oke, seperti ini. Kita enter, maka hasilnya jumlahnya sama 25 juta yang di sini. Dan kalau kita tambahkan ke bawah seperti ini, ke 5. Nah, di sini adalah sifatnya yang bulan dari nomor urutnya adalah 11. Dan ini berubah ya, 31 juta. Oke, ini karena jumlahnya kita ambil saja fungsi rumus sum ini, kita rubah supaya datanya menjadi dinamis. Kita blok seluruh isi datanya dari sel H, dari sel H sampai H. Ini artinya jumlah datanya akan kita jumlahkan secara otomatis. Ketika ada perubahan data, maka dia akan menyesuaikan. Dan kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, jumlahnya tetap 25 juta walaupun kita rubah datanya di sini. Karena kita buat acak ini kita rubah, maka ini tetap jumlah datanya adalah 25 juta dan pembagiannya yang berbeda sesuai dengan poin tertinggi. Oke, ini saja untuk tutorialnya bagaimana cara membagikan uang tunai sesuai poin tertinggi di Microsoft Excel. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dipahami akhirnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai berjumpa.